Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Sebelum kita menuju ke cerita, promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu ya. Bawangnya ndak ada, tapi ada di bawah ini. Monggo kawan-kawan, bawang gorengnya Wiji. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa yang lain-lain. Bawangnya itu bawang dari Brebes, renyah, minyaknya juga sedikit karena kita spin gitu ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan kita masuk ke cerita. Satu cerita datang dari Pak Sobri di Magetan. Pak Sobri itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 2006. Jadi pada waktu itu Pak Sobri itu ceritanya ngojeknya itu ngojek malam. Ya daripada di rumah ndak bisa tidur pikirnya gitu kan. Aku ngapain ya, yang lihat teman-temanku beberapa begitu, nongkrong pinggir jalan sambil bawa motor. Siapa tahu nanti ada yang penumpang, itu kan lumayan. Kalau malam itu biasanya jaraknya itu lumayan cukup jauh. Kalau yang jarak-jarak pendek bisa pakai becak atau mungkin jalan kaki. Nah ini yang ngojek-ngojek itu lumayan cukup jauh, jadi tarifnya tuh lumayan. Kalau memang sekali dapat, alhamdulillah nanti bisa buat makan besok, intinya begitu. Dan yes, pokoknya semalam dapat satu aja, kata Pak Sobri, itu udah lumayan banget. Nah akhirnya apa? Ya jadilah profesi dadakan waktu itu. Pak Sobri ke sana ya sama teman-temannya, dan memang kebutuhan itu tuh ada. Jadi hampir semuanya itu narik lah, kecuali memang lagi kosong ya kosong banget. Tapi memang lagi rame itu bahkan bisa sampai 2-3 kali dalam satu malam. Nah Pak Sobri pun di situ di tongkrongan. Nah ini pada suatu malam di saat-saat sepi gitu kan. Tadi kan nggak pasti ya, nggak mesti rame terus, ada sepinya, malah lebih banyak sepinya. Nah ini lagi sepi-sepi begitu, Pak Sobri juga bosan. Di sana juga nggak ada yang berangkat itu cuma sedikit, hanya ada 4 orang. Gimana ya? Sudahlah, aku mending daripada di sini nggak ngapa-ngapain. Aku juga bosan ngobrol sama orang-orang ini terus. Aku coba ngiter, kata Pak Sobri. Akhirnya dia pun memutuskan untuk jalan. Aku tak ke situ dulu, kata Pak Sobri. Oh iya, mau kemana, Bri? Muter-muter dulu sebentar, katanya. Awas, jangan lupa rumah, katanya begitu. Yo, tenang aja, tenang aja. Pak Sobri pun akhirnya jalan. Malam-malam jalan, melihat ada seorang perempuan itu sendirian berdiri di pinggir jalan di sana. Masih muda perempuan tersebut. Dia tuh cuman diem sambil meluk bungkusan gitu ya. Entah itu isinya apa, tapi yang jelas dibungkus kertas, kayak semacam kertas koran. Kemungkinan sih kain, cuman nggak tahu itu apa. Pak Sobri ngelewatin perempuan tadi. Perempuan itu tuh kayak orang ngelamun, ngeliatin ke arah jalan begitu kan, sambil merunduk, setengah menunduk gitu. Pak Sobri udah kelewat. Itu orang mau naik atau enggak ya? Dia tuh sampai lupa, harusnya tak tawarin. Dia lupa kalau dirinya itu adalah seorang tukang ojek waktu itu. Itu dilewatin begitu aja. Begitu dilewat, astagfirullahaladzim, aku kan tukang ojek. Kalau tukang ojek kan yo SOP-nya nawarin dong gitu. Mbak, mau kemana mbak? Ojek mbak atau bagaimana? Setidaknya ada seperti itu. Nah ini lewat-lewat begitu aja. Akhirnya Pak Sobri pun balik lagi tuh buat nawarin, dan akhirnya ditawarin. Mbak, ojek mbak, kata si Pak Sobrinya. Iya pak, ngejawab si perempuan itu. Ojek mbak? Iya pak, katanya. Ojek pak, ojek. Nah mbak mau kemana? Saya mau pulang pak. Oh iya, maksudnya rumahnya di mana? Udah tahu Pak Sobri gitu kan, dan nggak butuh jawaban. Aku mau berangkat atau mau pulang? Maksudnya Pak Sobri mau kemana itu, pulangnya kemana, intinya begitu. Cuman dalam hati doang Pak Sobri. Pulangnya kemana mbak? Saya mau ke ini, nyebutin satu daerah, satu kampung desa itu. Lumayan ditempuh, ini bisa 20 menit, kata Pak Sobri. Wah lumayan ini nih. Dan akhirnya apa?
Pak Sobri pun ke sana, ngeboncengin si perempuan tadi. Dibawalah penumpang tersebut. Penumpang itu pun ya perempuan muda, baunya itu wangi, sopan juga, lembut. Cuman Pak Sobri itu bertanya-tanya, ini perempuan kenapa ya kok malam-malam sendirian di situ? Apakah habis mengalami sesuatu atau bagaimana, pikirnya Pak Sobri. Mbak, ya dia nanya-nanya, Mbak pulangnya kok malam banget? Iya Pak, saya kemalaman, katanya begitu. Oh begitu, kerja di mana Mbak? Oh saya kerja di situ, nyebutin satu tempat lah. Yang Pak Sobri juga enggak tahu itu di mana ya, cuman ya nggak nanya-nanya detail banget, nanti dikiranya ini bawel atau bagaimana kan. Nah di tengah perjalanan, Pak saya pegangan boleh, kata si itu. Oh ya Mbak, enggak apa-apa, pegangan aja Mbak gitu. Oh selagian saya juga udah tua Mbak gitu kan, anak saya itu 6, katanya udah gede-gede semua. Yang gede itu yang paling gede itu udah nikah, perempuan, katanya. Oh gitu ya Mbak, gitu ya Pak ya. Iya nggak apa-apa, pegangan aja, kata si Pak Sobri. Akhirnya pegangan. Pak Sobri kan pakai jaket ya. Nah si perempuan itu tuh megang di samping perutnya begitu, kainnya. Nah di situ perutnya Pak Sobri itu bunyi kruyuk begitu, dan asem, kok perutku bunyi gitu ya. Itu diomongin asem, kok perut bunyi lagi bawa penumpang begini. Itu mbaknya tuh ketawa di belakang. Bapak lapar ya Pak ya? Iya Mbak, saya lapar Mbak gitu kan. Tiba-tiba lapar, kata si Pak Sobri. Tadinya itu nggak lapar, sekarang aja lapar Mbak. Dan ya begitu, suka bikin malu. Lagi bawa penumpang begini kok perut saya bunyinya kencang banget seperti itu. Si mbaknya pun tambah gegrek ya. Sampean lucu ya Pak ya? Lucu gimana Mbak? Ya kayak gitu aja, dicerita-ceritain. Mbaknya kan nanya tadi, bapaknya lapar, ya tak jawab lapar Mbak gitu. Cuman ya jam segini mau beli makan di mana? Nah kata mbaknya, ya udah Pak, nanti sesampainya di rumah saya mampir dulu sebentar ya. Oh udah enak loh Mbak, malam-malam begini nanti malah ngerepotin, kata Pak Sobri. Sudah ndak apa-apa, sabar, sebentar lagi juga nyampe. Iya Mbak, udah deket, ndak terlalu jauh kan. Akhirnya wes diantar menujulah perjalanan terus ke sana, memasuki kampung tersebut. Dan si perempuan itu pun mulai ngasih petunjuk, Pak nanti depan belok kiri, nanti depan belok kanan, dan seterusnya. Pak ada pohon besar itu, Bapak muterin gitu kan. Duh muterin kenapa Mbak? Ya barangkali Bapak mau iseng-iseng, ya diajakin bercanda sama si mbaknya. Loh ndak nyampe-nyampe Mbak gitu. Ya enggak, bapaknya tuh lurus aja katanya. Oh iya Mbak, baik-baik. Akhirnya apa? Singkat cerita, sampailah mereka di rumah si perempuan tersebut. Pak ini rumah saya. Rumahnya itu sendirian di kebun. Cuman ya memang di dekat jalan gitu ya. Pak Sobri pun, enak ya Mbak, rumahnya tenang, kata si Pak Sobri. Tenang gimana Pak? Gak ada tetangganya, katanya begitu. Wah bapak ngeceng, ngeledekin saya, rumah saya begini sendirian di tengah kebun. Yo enggak Mbak, beneran Mbak, ini tuh tenang, gak ada tetangganya. Kalau tetangga kan sukanya berisik ya Mbak, yang ngomongin orang lain. Nah Mbaknya jadi nggak denger tuh kalau lagi diomongin atau apa. Enak Mbak, tenang. Itu si mbaknya pun ketawa lagi gitu. Ini si bapak-bapak begitu. Ya udah Pak, sini Pak, mampir dulu sebentar. Saya ada makanan, kata si mbaknya. Ini saya bawakan, saya bawa makanan. Akhirnya sudah. Pak Sobri pun karena memang lapar waktu itu ya. Mbak, tapi saya nggak ngerepotin kan Mbak? Nanti nggak enak, saya sama orang tuanya, mbaknya. Nggak apa-apa, bapak sama ibu saya udah tidur, nanti juga saya cerita lah, nggak apa-apa, udah tenang aja, santai. Ayo Pak, mampir sebentar, itu malam-malam begini loh, jangan sampai masuk angin, nanti malah bikin sakit. Oh Mbak, tapi saya mohon maaf ya Mbak ya, nggak ngerepotin ya Mbak ya. Enggak. Akhirnya masuklah Pak Sobri, rumah sederhana kecil gitu kan. Masuk ke sana, Pak Sobri pun waktu itu duduk di teras. Saya masuk dulu sebentar ya Pak ya. Iya. Perempuan itu pun masuk, Pak Sobri duduk di teras di sana. Dan akhirnya, Pak, sini masuk ke sini. Akhirnya masuklah Pak Sobri ke ruang tamu di situ, dan udah disediakan
Makanannya itu sederhana banget. Mie instan rebus, ada sayurnya, ada telurnya, sama ada nasinya. Itu sederhana banget, Pak. Saya adanya ini, katanya begitu kan. Wah, Mbak, ini sih, aduh, malam-malam begini enak banget, Mbak, katanya. Ini kalau tak habisin, enggak apa-apa, Mbak. Yo, habisin, apa masa disisain, terus nanti saya suruh makan. Oh iya ya, Mbak ya. Pasti enggak doyan ya, Mbak ya, gitu. Ya enggak lah, apalah, katanya. Udah habisin aja, Bapak, jangan banyak ngomong. Udah dihabisin aja. Saya ke belakang sebentar, barangkali bapaknya malu, tak liatin lagi makan. Oh iya, Mbak, soalnya saya makannya tuh geragas, katanya. Ya si mbaknya itu tambah ketawa, tambah geger. Itu orang tuanya di dalam itu juga sama, pada ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Akhirnya apa? Si mbaknya masuk, bapaknya itu keluar. Wah, Mas, kata si itu ya, sama laki-laki gitu ya. Bapaknya itu lebih tua. Mas, iya Pak, maaf Pak, saya tukang ojek, katanya begitu kan. Cuman mbaknya itu tadi ngedengar suara saya itu keruyak-keruyuk. Saya tuh kelaparan, Pak. Saya ditawarin makan, dijelasin sama Pak Sobri. Saya ditawarin makan, Pak. Ya, ini Pak, enggak apa-apa ya saya makan. Ya enggak apa-apa, kata si bapaknya. Sampai begitu aja ditanyain gitu. Ya barangkali Bapak enggak boleh. Ya boleh, katanya. Si bapak pun akhirnya ketawa lagi. Si istrinya yang tadinya di dalam itu pun jadi keluar. Ya kayak gitulah, ngedenger ini orang kok seperti ini ya. Dan akhirnya wis dimakanlah sampai si mbaknya pun keluar lagi waktu itu. Udah selesai, Pak, ini alhamdulillah habis Pak makanannya. Ya wis syukur, kata si bapak. Ya dihabisin lah, masa saya suruh ngabisin, kata si bapaknya. Ya udah Pak, lagian ya sebenarnya saya juga kurang Pak segini Pak. Oh mau lagi Pak? Enggak bercanda, kata Pak Sobri. Enggak, saya tuh cuman bercanda Pak. Daripada ngantuk Pak gitu kan. Jadi saya sukanya bercanda. Dan ini saya udah habis. Ini gimana ya Pak ya? Saya pulang atau gimana? Loh, sampean udah dibayar atau belum, katanya. Oh, dibayar sih belum Pak. Cuman ini saya udah dikasih makan begini udah cukup, kata Pak Sobri. Itu cuman di mulut doang, katanya. Padahal di hati itu ya bayarlah, tetaplah buat ngantiin bensin dan yang lain-lain. Dan akhirnya si mbak itu pun keluar. Pak, ini ongkosnya, kata si mbak itu. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Ini dipotong berapa Mbak? Saya tuh bukan warung Pak, saya dikiranya jualan. Kalau jualan, oh ini bayaran ojeknya Bapak itu nggak cukup, katanya. Lu nggak cukup Mbak? Ya iyalah nggak cukup gitu kan. Malam-malam begini di mana nyari mie sama itu sama nasi gitu kan, nggak ada. Iya ya Mbak ya, tapi nggak apa-apa ini Mbak. Ya sudah apa-apa, itu bayarannya, ini bonus dari saya, dikasih ini, katanya begitu. Ya sudah, saya permisi pulang ya Mbak ya. Iya Pak, hati-hati ya Mbak. Kalau misal saya kesini lagi sama istri saya boleh ndak, kata si Pak Sobri. Ya boleh Pak gitu, masa ndak boleh? Udah kesini aja. Akhirnya apa? Sudah kan, Pak Sobri pun permisi. Dan waktu itu sekitar jam 1 pagi ya. Itu udah larut banget memang. Pak Sobri keluar ke sana, nyalain motor, greng. Keluarlah ke jalanan tersebut. Begitu Pak Sobri nengok ke belakang, itu dia tuh bingung. Loh, kok gelap, kata Pak Sobri. Kok gelap ya? Apa listriknya mati atau bagaimana? Alah sudahlah, aku jalan. Memang hanya sebentar doang. Pak Sobri lanjut perjalanan pulang karena dia juga udah ngantuk habis makan pula itu kan. Pulang ke sana dengan perasaan bahagia gitu. Alhamdulillah dapat uang, perutku juga kenyang, kata Pak Sobri. Ah wes, pulang pun tenang. Istri pasti riang, katanya begitu. Dan udah sampailah di rumah sana. Setor ke istrinya, Bu, ini Bu dapat, enggak banyak, cuman 1. Sudah apa-apa Pak, makasih Pak. Bapak udah makan belum? Udah makan Bu tadi. Oh ya sudah, syukur. Bapak istirahat dulu ya Bu, mau tidur ya. Pak Sobri pun akhirnya tidur, gak ngomongin masalah tadi. Nah, bangun-bangun keesokan paginya, Pak Sobri itu ngomong sama istrinya.
Bu, pengen tak ajak jalan-jalan katanya begitu. Jalan-jalan kemana Pak? Nanti sore jam 3-an lah katanya begitu. Jam 3 Pak, emang mau kemana? Jadi begini Bu, Bapak itu tadi malam itu dapat penumpang seorang perempuan. Terus Pak gimana? Ya seorang perempuan muda Bu, cantik Bu. Pak, macam-macam gitu kan. Baru ngojek aja udah macam-macam. Ya Bu sabar dulu, Bapak belum cerita sampai selesai. Cantik tak bilang cantik. Kalau nggak cantik, yo aku pura-pura bilangnya cantik. Maksudnya gimana Pak? Ya ibu nggak cantik, cuman tak bilangnya cantik. Diledekin begitu kan. Akhirnya ya begitu, biasa bercanda-canda si Pak Sobrinya. Nah, enggak, bukan masalah cantik enggaknya, tapi semalam Bapak itu lagi bingung Bu, di pangkalan itu enggak ada dapat. Terus Bapak coba muter jalan, ada mbak-mbak itu minta diantar pulang ke rumah. Ya wis lah, tak anterin kan ke sana. Nah, di tengah jalan perut Bapak keruyak-keruyuk. Ya nyampe, Pak, Bapak lapar Pak. Iya, bos saya itu lapar. Akhirnya sampai sana, Bapak itu dikasih makan. Dia ditemenin sama orang tuanya, ada bapak sama ibunya di situ. Dibikinin mie Bu sama nasi. Ya udah Bapak makan, alhamdulillah rezeki malam-malam gitu kan. Kenyang. Dan yaitu Bapak ojeknya, ongkosnya itu dikasih lebihan. Makanya yang ibu kasih itu, yang tak kasih semalam itu lumayan cukup banyak. Nah, Bapak itu mau ngucapin terima kasih, intinya mau gantiin itu mie sama nasinya lah, intinya begitu kan. Oh begitu Pak, terus gimana Bu? Beliin apa ya Bu ya, jajanan apa gitu ya? Ya udah terserah Bapak katanya begitu kan. Ya wes, tak nanti sambil jalan deh mikir ini bawain jajanan apa gitu. Akhirnya apa? Jalanlah mereka berdua ke sana. Nah, di pinggir jalan sempat mampir beli oleh-oleh gitu kan. Akhirnya apa? Dilanjut terus ke sana. Jalanannya tuh inget banget, Pak Sobri itu ndak lupa, dia itu orang jalan ya, ali topan, anak jalanan, jadi tahulah rute-rute begitu. Dan nggak mungkin Pak Sobri itu lupa dengan rute yang baru ditempuh semalam. Itu dijalanin ke sana dan udah tiba di lokasi. Lokasinya tuh bener di mana sih mbaknya tuh ngomong, itu Pak ada pohon besar, Bapak nanti muter-muter di situ gitu. Ya sempat bercandain semalam, ya udah ngelewatin itu, lurus terus ke sana. Cuman ya itu tadi, dicariin nggak ketemu sampai sini. Pak rumahnya di mana Pak? Di daerah sini Bu. Pak ini kan kebunan semua, apa masa iya ada rumah gitu kan. Dicariin sama Pak Sobri sekali, dua kali, bolak-balik sampai 4:30. Berangkat dari rumah itu jam 3. Sampai jam 4:30 yuk, karena muter-muter di area situ nggak ketemu rumah tersebut. Itu benar-benar nggak ada sama sekali. Kemana ya rumahnya ya? Beneran Bu, Bapak itu pulang ingat banget keluar dari sini, tapi kok nggak ada rumahnya ya Bu ya. Itu seperti itu. Sampai akhirnya begitu Pak Sobri mau nyerah, mau pulang, ya sudahlah pulang ke sana. Nah begitu ke sana jalan, Pak Sobri nengok kanan, lah kok kayaknya rumahnya ini ya. Dia itu kayak melihat satu rumah itu posisinya di situ, dan tadi tuh kelewat saat Pak Sobri bolak-balik nggak di area rumah tersebut. Bu kayaknya rumahnya ini Bu, tapi rumahnya beda. Semalam rumahnya itu pakai tembok, tapi ini kenapa pakai kayak rumah gubuk seperti itu ya. Tapi depannya tuh mirip persis. Ini bukan sih ya, kata Pak Sobri ya. Oh tapi bukan. Dan Pak Sobri pun memutuskan untuk tidak masuk ke sana, tidak masuk ke rumah tersebut. Nah sampai udah pulang ke rumah ya kecewa itu kan. Akhirnya bahasanya itu apa? Itu yang semalam Bapak anterin setan kali Pak, itu bisa jadi seperti itu, kata Pak Sobri. Dan akhirnya wes, malam harinya Pak Sobri narik lagi, dapat tuh malam selanjutnya sampai beberapa hari. Nah setelah beberapa hari Pak Sobri pun nggak dapet, akhirnya dia muter lagi. Nah begitu muter, si bapak itu melihat perempuan yang semalam itu, yang waktu itu dianterin pulang ke rumah, ini lagi ditawarin sama tukang ojek lain. Dan Pak Sobri pun akhirnya,
udah ada yang ngangkut, ya wis udah ndak apa-apa, bukan rezekiku. Tapi Pak Sobri tiba-tiba keinget, tapi aku penasaran. Akhirnya apa? Begitu si perempuan naik motor, ojek pun jalan, Pak Sobri ngikutin dari belakang. Diikutin rute yang sama persis seperti yang dilakukan Pak Sobri sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun tiba di ujung, di alamat tersebut, di alamat rumahnya si perempuan itu. Pak Sobri pun kaget bukan main, dia kan jaga jarak ya waktu itu. Diliatin di sana itu nggak ada rumah, itu cuman kebun gelap, dan si tukang ojek itu pun kayak masuk ke sana ke halamannya. Oh mungkin kejadiannya sama nih, mau dikasih makan atau bagaimana gitu ya. Pak Sobri pun akhirnya mendekat ke situ kan, lampu depan dimatikan sengaja. Nah begitu udah dekat, di situ tuh nggak ada rumah sama sekali. Pak Sobri pun refleks, dia mutusin, tin, mas, weh mau kemana mas, weh mau kemana, diteriakin begitu. Si masnya pun nengok, Pak, ini Pak mau mampir sebentar. Nah begitu nengok ke sana itu hilang. Pak Sobri dari awal memang nggak melihat apapun di situ, dan si tukang ojek itu pun baru nyadar kalau di depan itu nggak ada apa-apa. Langsung, Pak tolongin, Pak tolongin. Ya Pak Sobri turun, motornya ditarik mundur gitu kan. Begitu keluar, langsung jalan mereka berdua ke sana meninggalkan tempat tersebut. Nah disitulah ngobrol. Pak Sobri pun cerita, mas sampean sengaja tak ikutin. Loh kenapa Pak, sampean kok bisa sampai ngikutin saya tuh? Kenapa? Sampean itu nyuri penumpang saya. Pak nyuri gimana Pak? Enggak, bercanda, kata Pak Sobri. Jadi begini, sebelumnya saya tuh bawa perempuan yang sama mas ke rumah itu mas, rumah yang nggak ada rumahnya. Tapi waktu itu ya diceritakan pengalamannya Pak Sobri dari mulai lapar, makan dan sebagainya itu ya. Itu diceritakan semuanya. Saya tuh selamat balik. Terus kenapa sampean begitu ya mas ya? Ini memang tukang ojeknya tuh agak sedikit lebih muda, mungkin usianya beda 6-7 tahun dari Pak Sobri ya. Kayak orang bingung gitu, sampean itu pikirannya ngeres pasti kan, yaitu si mbaknya emang cantik, sampean ngeres, pantesan dikerjain seperti itu. Ya mau gimana lagi, namanya juga laki-laki, dan kayaknya mbaknya juga mau, katanya begitu. Oh untung beneran, untung kamu nggak sampai yang aneh-aneh gitu ya. Kalau sampai yang aneh-aneh, wah gawat, bisa gawat, kata Pak. Padahal Pak Sobri nggak ngerti apapun masalah itu. Gawat gimana mas? Ya wis pokoknya gawat, wis untung yang penting sampean itu tak selamatin gitu. Iya mas ya, makasih udah diselamatin. Ada mie tek lewat, tek gitu kan, tek seperti itu. Mie tek enak kayaknya ya mas ya, malam-malam begini sukanya lapar. Iya ya Pak ya, mau pesen dah, pesen ini katanya. Akhirnya pesen, ya mas pesen mas 2 gitu. Akhirnya pesen 2 lah di situ, dimakan di sana. Yang ngebayarin si tukang ojek itu. Akhirnya Pak Sobri alhamdulillah malam ini juga kenyang, nggak dapat penumpang, nggak apa-apa wis lah. Yang penting aku pulang itu bawa cerita buat istrinya. Akhirnya sudah malam itu pulang, Pak Sobri pun ke sana. Wah cerita menggebu-gebu, Bu. Tadi lah wis kejadiannya tuh seperti ini, diceritakan semuanya begitu ya. Dan istrinya, udah sih Pak, sampean itu nyari penumpangnya tuh nggak usah ngiter-ngiter seperti itu, udah seadanya aja di pangkalan. Iya sih, nanti besok-besok juga begitu. Akhirnya pas setelah itu Pak Sobri memang bener, dia itu nggak di pangkalan, nggak muter lagi ya, memang fokus di pangkalan. Kalau ada ya diangkut, kalau misal nggak ada ya udah Pak Sobri itu mendingan pulang. Nah sampai sekarang Pak Sobri itu masih penasaran dengan perempuan itu tuh siapa. Jadi dia tuh ngelihatnya tuh cuma 2 kali doang. Pertama saat diboncengin, yang kedua itu saat dibonceng sama orang lain. Dan ternyata itu rumahnya itu nggak pernah ada. Pak Sobri nggak cuma sekali, melainkan beberapa kali bolak-balik datang ke sana, tapi nggak menemukan apapun. Benar-benar itu cuma kebunan kosong. Ya nggak tahu Pak Sobri yang dimakan malam itu tuh apa. Saat cerita sama orang, oh yang dimakan sampean itu cacing mas. Sebenarnya mas, lah cacing-cacing apa, orang yang penting pas tak kunyah, tak telen, enak, kata Pak Sobri. Dan Pak Sobri juga
ndak sakit, ndak apa, biasa aja gitu ya, normal-normal aja. Pikirnya Pak Sobri mungkin karena niatku waktu itu tulus kali ya, memang mau nolong gitu ya. Aku ndak pikir, aku cuman berpikir si mbaknya cantik begini, tapi aku ndak mikir yang aneh-aneh. Karena apa? Perutku tuh lapar, kata Pak Sobri. Dari situlah ya mungkin aku nggak dikerjain atau apapun itu yang lainnya. Itu aja satu cerita dari Pak Sobri, nggak terlalu panjang ya, tapi semoga bisa menemani malam Jumat. Ini tagnya malam Kamis gitu, insya Allah tayang besok malam Jumat ya. Jadi ya terima kasih banyak Pak Sobri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Makin malam makin ngantuk, sekarang udah jam 12 lewat di sini. Oh, jam 12 lewat 14. Terima kasih banyak, wis pokoknya apapun itu, yang udah mesen bawang goreng terima kasih. Yang udah download, udah ngeramein Rim juga terima kasih. Yang udah nontonin channel ini juga terima kasih. Jangan lupa mampir di channel Lapak Horor X juga ya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.